Halo semuanya, selamat datang kembali. Jadi di video kali ini saya akan kasih beberapa rekomendasi koin ya yang berpeluang naik menurut saya. Dan yang pertama kita akan mulai dari koin OGN. Nah, kalau diperhatikan untuk koin OGN ini, dia kelihatan mau mencoba untuk break dari resisten daily-nya ya. Dan kalau dia beneran berhasil breakout dari resisten daily-nya, ini bisa menjadi petanda yang cukup positif. Karena ada potensi kita bakal melihat kenaikan yang lebih tinggi lagi. Dan kalau saya perhatikan ada potensi saat ini kita sedang berada di dalam wave 3 yang besar. Jadi potensi kenaikannya bisa cukup signifikan. Nah, kalau saya coba cari targetnya, yang pertama mungkin kita bisa ambil area 1,87 dolar sebagai target krusial. Kemudian target krusial kedua kita bisa perhatikan di sekitaran 2,35 dolar sampai 2,45 dolar. Jadi ada dua target penting yang perlu teman-teman perhatikan untuk saat ini. Dan kalau saya lihat, ini sangat memungkinkan ya buat koin OGN naik sampai ke area 2 dolaran. Potensial gain-nya juga sangat lumayan, kurang lebih ada sekitaran 74%. Tapi pastinya kita harus TP bertahap ketika dia udah menyentuh ke area pertama. Nah, ini merupakan target yang kita bisa ekspektasikan dalam beberapa hari atau minggu ke depan. Dan target yang saya sebutkan akan lebih cepat tercapai ketika breakout-nya validnya. Jadi penutupan candle masih ada sekitaran 12 jam lagi. Dan kalau candle-nya bisa tutup di atas area 1,38 dolar, maka potensi ke atasnya bakal semakin tinggi. Tapi kalau dia gagal, maka ada potensi kita bakal melihat sideways terlebih dahulu sebelum harga naik. Nah, jadi kurang lebih mungkin seperti itu point of view saya buat koin OGN ini. Oke, yang selanjutnya ada koin BLT ya. Oke, jadi untuk koin BLT ini hanya tersedia di FTX Exchange ya. Jadi buat teman-teman yang tertarik bisa daftar. Nah, kita langsung saja coba perhatikan. Ini saya bisa gambarkan satu channel ya di koin ini. Kenapa saya katakan menarik? Karena kalau kita perhatikan dia udah mencoba untuk breakout dari area channelnya. Dan biasanya ketika harga udah breakout seperti ini, kita bisa ekspektasikan adanya kenaikan lanjutan. Walaupun hari ini candle-nya tidak begitu bagus ya, terbentuk wick yang cukup panjang, tapi ini masih belum penutupan candle, kita masih ada sekitaran 12 jam sampai penutupan terjadi. Dan kalau penutupannya bisa ditutup di atas trendline kuning ini, maka ada potensi yang cukup besar kita bisa melihat lanjutannya dari trend. Karena kalau diperhatikan, harga masih membentuk higher high dan higher low untuk saat ini. Dan sebenarnya untuk koin ini saya udah masuk dari kemarin, jadi ini udah floating profit kurang lebih mungkin 50%. Tapi kalau saya lihat ini masih ada potensi kenaikan. Nah, sekarang saya akan coba ukur untuk targetnya. Oke, jadi kalau kita perhatikan tadi sempat terjadi rejection di sekitaran 3,8 dolar. Jadi itu bisa jadi target pertama kita kalau kita mau coba entry. Nah, untuk target keduanya bisa targetkan ke sekitaran 4,8 dolar. Nah, jadi untuk plan BLT ini kurang lebih kita harus makan waktu beberapa minggu ke depannya mungkin baru dia bisa sampai ke target yang saya sebutkan. Tapi potensinya masih cukup besar menurut saya. Oke, jadi kurang lebih mungkin seperti itu buat koin BLT. Selanjutnya ini ada koin Algo ya. Oke, kenapa Algo menarik? Karena kalau kita perhatikan ya, ini dia baru saja terjadi breakout dari ascending channel dan saat ini sedang retest. Dan menariknya kalau kita perhatikan di candle satu harinya, ini dia retest dan bertahan di atas area supportnya. Ini merupakan tanda yang cukup bagus, di mana kita bisa ekspektasikan adanya kenaikan lanjutan. Kenaikannya sampai mana? Target pertamanya ada di sekitaran 2,4 dolar. Jadi kalau nanti dia berhasil breakout dari 2,4 dolar, yang menurut saya cukup mungkin ya. Nah, target kita selanjutnya nanti ada di sekitaran 2,85 dolar dan 3,2 dolar. Jadi itu beberapa target krusial buat koin Algo. Dan kalau kita perhatikan, biasanya pergerakannya cukup eksponensial ya ketika dia sudah terjadi pump, maka kita bisa ekspektasikan juga selanjutnya mungkin bisa begitu juga. Nah, koin Algo ini juga saya baru saja masuk ya kemarin, dikarenakan breakout terjadi, menurut saya potensinya masih cukup besar. Oke, jadi kurang lebih seperti itu buat koin Algo. Selanjutnya ada koin Luna. Oke, jadi ini merupakan koin Luna ya, dan kalau diperhatikan ini saya bisa gambarkan satu channel, di mana pada saat ini kita sedang berada di pertengahan dari channel tersebut dan juga merupakan area support yang sebelumnya. Ini merupakan area yang cukup bagus kalau kita mau coba short term trading. Targetnya pastinya ada di upper channelnya, yaitu di sekitaran 60 dolar ya. Jadi target 60 dolar itu bisa menjadi target krusial ya.
buat koin Luna. Nah, tapi kalau dia nanti berhasil breakout dari area 60 ini, maka ada potensi kenaikan lebih lanjut bisa kita ekspektasikan. Untuk saat ini target saya cuma di sekitaran $60. Dan ini kurang lebih 10-15% ya potensial profit. Pastinya kalau kita mau masuk, kita coba taruh stop loss-nya di previous low ya. Jadi kurang lebih sekitaran sini. Risk to reward yang bisa didapatkan kurang lebih mungkin 1,5 banding 1. Menurut saya, selama harganya masih bergerak dalam channel, maka ada potensi kita masih bisa melihat bullish momentum. Jadi saya masih cukup bullish buat koin Luna ini. Ditambah lagi kalau kita perhatikan ekosistemnya udah mulai berkembang ya, dari farming, staking, kemudian NFT, dan lain sebagainya. Makanya kita juga bisa ekspektasikan adanya kenaikan demand dari koin Luna ini. Oke, jadi kurang lebih mungkin seperti itu buat koin Luna, dan yang terakhir ini mungkin sedikit bonus, ada koin Mina. Oke, jadi ini merupakan koin Mina ya. Tadi saya mau rekomendasiin ketika harganya masih di sekitaran $5,5, tapi ternyata udah pump lumayan tinggi juga. Nah, apakah masih bisa naik lagi? Menurut saya masih ada potensi, karena kelihatannya dia mau mencoba untuk breakout, dan kalau dia berhasil untuk breakout, maka ada potensi kita bisa dibawa ke sekitaran $8. Nah, ini pandangan saya. Nah, breakout-nya dari mana? Breakout-nya menurut saya ada di sekitaran $6,2. Jadi kalau harganya bisa ditutup di atas area $6,2 dalam 12 jam ke depan, maka potensi naik ke $8 itu sangat mungkin. Nah, ini juga menarik karena kemarin dia sempat retest ke area trendline. Dan kalau kita perhatikan, trendline ini cukup strong ya, di mana dia sempat memantulkan harga beberapa kali. Dan kita bisa perhatikan juga terakhir kali dia sentuh, langsung terjadi pemantulan yang cukup kuat. Nah, sebenarnya ini juga bisa kita gambarkan satu channel seperti ini. Jadi target terdekat yang kita bisa ekspektasikan mungkin di sekitaran $7,2. Jadi kurang lebih mungkin seperti itu pandangan saya buat koin Mina. Oke, jadi kurang lebih mungkin seperti itu saja ya untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.